Perkenalkan, nama saya Ulul Azmi. Saya adalah kelompok 4. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian remastering Linux Ubuntu. Remastering sistem operasi ini adalah proses memodifikasi dan membuat ulang sistem operasi yang sudah ada, menambahkan, menghapus, atau mengubah komponen tertentu sesuatu sebuah pengguna dan kebutuhan penggunanya, lalu menghasilkan file instalasi baru ISO yang siap digunakan. Remastering ini yang kami lakukan pada OS Linux Ubuntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miken dari kelompok 4 dengan NIM 10603036. Baik, tujuan remastering yaitu menyesuaikan sistem operasi dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada menambahkan aplikasi yang diperlukan dan menghapus yang tidak diperlukan. Kemudian mempermudah serta mempercepat proses instalasi. Yang terakhir, membuat sistem siap digunakan setelah diinstal. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari remastering Linux Ubuntu. Yang pertama ada kelebihannya dulu. Yang pertama ada instalasi lebih mudah karena aplikasi sudah tersedia dan juga cepat. Yang kedua, menghemat waktu untuk konfigurasi. Yang ketiga, sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat, memudahkan distribusi sistem operasi ke banyak perangkat. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, proses pembuatan ISO memerlukan ruang penyimpanan yang cukup besar. Yang kedua, risiko kesalahan konfigurasi jika tidak dilakukan dengan benar. Yang ketiga, perlu diperbarui secara berkala agar tetap mendapatkan pembaruan keamanan. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan untuk meremastering Linux Ubuntu ini. Yang pertama ada file ISO Linux Ubuntu. Yang kedua ada Kubik. Yang ketiga ada laptop sebagai perangkat keras untuk meremastering Linux Ubuntu. Yang keempat ada jaringan. Dan yang kelima ada terminal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Pertama, kita menambahkan repositori VVA lalu menginstal aplikasi Kubi melalui terminal. Setelah itu, kita mengonfirmasikan proses penambahan repositori agar Kubi dapat terpasang di sistem. Jika instalasi sudah selesai, aplikasi Kubi kemudian dijalankan. Selanjutnya, kita membuat direktori kerja baru sebagai tempat proses remastering ISO. Berikutnya, kita menentukan tingkat kompresi yang akan digunakan pada file sistem. Setelah itu, kita memasukkan ISO asli beserta informasi untuk ISO custom yang akan dibuat. Kubi kemudian akan menyalin dan menyiapkan seluruh file sistem dari ISO asli. Proses ini sangat membutuhkan beberapa saat. Setelah proses persiapan selesai, kita masuk ke lingkungan virtual Kubi melalui terminal untuk mulai melakukan kustomisasi. Di dalamnya kita menjalankan perintah apt update dan menginstal aplikasi atau paket tambahan sesuai kebutuhan. Jika semua konfigurasi sudah selesai, Kubi akan mulai mengkompres file dan membangun image ISO yang baru. Selanjutnya, kita memilih kernel yang akan digunakan saat sistem melakukan booting. Terakhir, proses remastering selesai dan file ISO baru berhasil dibuat, lengkap dengan informasi checksum sebagai verifikasi integritas file. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara sebelum diremastering dan sesudah diremastering. Yang sebelum diremastering itu instalasi Ubuntu masih standar dari pengembang. Kemudian yang kedua itu aplikasi bawaannya itu masih terbatas. Ketiga itu pengaturan sistem masih default. Yang keempat itu pengguna harus menginstal software tambahan secara manual. Jadi ketika kita ingin menginstal aplikasi yang lain, kita harus menginstal terlebih dahulu software tersebut.
Kemudian tampilan mengikuti desain bawaan dari Linux Ubuntu, dan yang terakhir itu membutuhkan waktu lebih lama untuk menyiapkan ruang lingkup kerja. Kemudian di sini ada sesudah di remastering. Yang pertama itu Ubuntu telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua itu sudah ditambahkan aplikasi-aplikasi yang lainnya seperti Node.js atau JavaScript atau Python, VS Code, dan yang lainnya. Yang ketiga itu pengaturan sistem sudah ada seperti tema, wallpaper, shortcut, dan konfigurasi yang lain. Kemudian software yang dibutuhkan tersedia setelah instalasi. Jadi ketika kita sudah menginstalasi software yang kita butuhkan itu sudah terdapat di Linux tersebut. Kemudian ada tampilan dapat diubah sesuai identitas atau tujuan pengguna, dan terakhir itu siap digunakan langsung setelah kita melakukan penginstalan file ISO tersebut. Baik, jadi untuk kesimpulannya, dari proses remastering Ubuntu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa remastering membantu membuat sistem operasi lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan aplikasi, konfigurasi, dan tampilan yang sudah disiapkan sejak awal, Ubuntu menjadi lebih siap digunakan serta menghemat waktu dalam proses instalasi dan pengaturan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.